Fotoku kena kanan. Iya. Hmm. Masih 10 orang yang masuk. Hmm. 10 orang. Ibu dosen sudah masuk? Belum ya? Belum. Tapi beliau sudah siap. Tapi sudah dikirim mananya, Pak? Ya, barusan sudah siap. Beliau sudah benar-benar siap. Oke. Jadi Hmm. izin di grup ya. Hah? Ya, izin 5 menitan kamera saya belum oke Bapak Ibu. Oh, Hah? Siap nih. Bentar Ibu dosen masih mempersiapkan kameranya, Bapak. On cam. Hmm? Iya. Pakai HP tadi, pakai HP ya. Ini ya. Recording in progress. Record. Bapak Ibu guru sambil nunggu Ibu dosen, silakan lihat materinya Bu, persiapan tapi nanti disuruh jenengan. Topik 456. Oke Bang guys, sekarang ini 3 nih ya. 3 topik 456. Jenengan buka Bu, baca-baca sambil nunggu Ibu dosen. Niko Pak Guru
Loh, Zen derek belajar. Oke. Sekedap. Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hadir semua belum, Pak? Sudah ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi kedua dengan membaca basmalah. Bismillah. Bapak Ibu yang saya kita lanjutkan pemaparan pada masing-masing peserta terkait dengan 8 peta konsep dari materi berapa 4, 5, 6 ya. Dan tadi saya minta Ya. yang siang ini yang belum menyampaikan tadi pagi. Silakan Pak Faturrahman untuk dipandu. Saya izin off kamera sebentar, mungkin sekitar 5 menit lah, 10 menit, nanti saya on kembali. Tapi saya Ya, Bu. tetap menyimak, nanti bisa di sela-sela itu saya beri masukan. Silahkan. Siap. Monggo Bapak Ibu Guru yang kelompok 1 berarti topik keempat yang membahas tentang pernikahan. 3 macam model pernikahan. Monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Itu dengan jelaskan pertama definisi, kemudian teori, kemudian urgensi, kontekstual, kemudian metakognisinya atau hikmahnya. Monggo yang mengawali, bukan mewakili ya, yang mengawali dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 sinten nggih? Masing-masing peserta menyampaikan peta konsep ya Pak, 8 peta konsep itu Nggih. disampaikan secara ringkas. Oke.
Tapi Bapak Ibu guru masih ingat nggih peta konsepnya nggih? Teori, definisi, kemudian teori, dasar hukumnya, kemudian urgensinya, kontekstualnya, kemudian hikmahnya. Nah, sebisanya Bu, sebisanya. Jangan takut salah. Bisa topik 4 atau 5 dulu atau 6 dulu. Monggo yang siap dulu. Dari 3 topik itu, topik 4, 5, 6. Dipersilakan Bapak Ibu Guru. Saya dulu dah, topik 5. Ya, Ibu siapa? Bu Fatma. Bu Fatma. Ya. Bu Fatmawati Miss ini ya? Bukan? Dari Tangerang, Banten. Sambil Pak Ketua, dicatat nama yang sudah menyampaikan itu dicatat Pak Ketua, biar nanti enak yang belum siapa. Oke, Pak. Topik 5. Ini topik 5 langsung. Gak apa-apa. Topik 5 berarti tentang bank Bu ya, tentang bank ya. Bank, rente, dan fee. Ya, oke Bu, siap Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu dosen atas bimbingannya dalam pendalaman materi ini. Jujur saja, saya selama ini belajar mandiri hanya belajar poin-poinnya saja. Saya membaca kedua modul ini, poin-poinnya saja, hingga saya mengabaikan konsep. Menurut saya konsep itu nggak penting. Ternyata di sini kita belajar bahwa dari konsep itu memudahkan kita dalam belajar. Oke, saya akan membahas tentang topik 5 itu tentang bank, rente, dan fee. Definisi bank adalah lembaga keuangan usaha, pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran keuangan. Itu adalah definisi bank. Kemudian bank terbagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank Islam. Bank konvensional itu dengan sistem bunga, sedangkan bank Islam tanpa bunga. Kemudian yang dimaksud dengan rente adalah tambahan berupa uang tunai, benda maupun jasa. Kemudian yang maksud dengan fee adalah pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Kita kepada teori. Bank konvensional itu hukumnya menurut kelompok Muhaimin haram mutlak. Kemudian menurut Mustafa Az-Zara itu riba haram. Pokoknya yang bersifat riba itu haram, yang ada tambah-tambahannya itu haram. Kemudian rente sifatnya produktif. Dana yang dipinjamkan kepada peminjam untuk modal usaha. Kemudian Hasan Versi berpendapat bunga yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Majelis Tarjih Muhammadiyah, bank kepada para nasabahnya sifatnya subhat, belum jelas keharamannya. Urgensinya, hukum perbankan, 1. menghindari praktik riba, 2. menghindari spekulasi, 3. membantu stabilitas ekonomi. Kemudian prosedurnya adalah sama seperti kita dalam melakukan transaksi di bank ya. Misalnya dalam prosedur bank muamalah, misalnya ada sistem mudorobah, musyarakah, murabahah, atau syirkah, ya itu tujuannya untuk menghindari riba. Prosedurnya mudorobah, nasabah, pengusaha mengajukan proporsional usaha kepada bank. Kemudian
bank menilai kelayakan usaha risiko. Jika disetujui, bank menyediakan modal sesuai kesepakatan keuntungan usaha dibagi sesuai riba. Jika terjadi kerugian, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Kemudian musyarakah, nasabah di bank menyepakati pembiayaan usaha bersama di mana masing-masing pihak memberikan modal. Bank dan nasabah bersama-sama menjalankan usaha, memberikan wewenang pengelolaan kepada salah satu pihak. Kemudian kontekstualitasnya, konteks ekonomi, konteks sosial, konteks budaya dan agama, konteks teknologi. Kemudian metakognitisnya, menghindari umat dari praktek riba, mendorong transaksi yang adil dan transparan, mengarahkan investasi kepada sektor yang halal dan produktif, mendorong pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kepatuhan umat terhadap syariah. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pada kemana? Pada ngopi? Ngantuk ya Pak? Enggak, ini Pada kopi. tidur. Pada Kopi. tidur, Bu. Udah tidur ya? Pada Yang lain, tidur. yang lain. Di absen Pak Ketua. Pusing, ya, pusing. Pusing Pak. Ini biasanya nih yang biasa keluar nih wadiah, mudorobah, musyarakah, murabahah. Wadiah itu titipan. Mudorobah itu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Kemudian musyrikah itu pihak bank pengusaha sama-sama mempunyai andil kerjasama. Biasanya ini suka muncul nih soal-soal kayak gini Pak. Mudorobah, murabahah. Halo Bapak, pada kemana? Saya udah selesai nih, lanjut. Ada Bu, ada. Ya. Ayo selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 selanjutnya, ayo. Belum. Mungkin Pak Fatur Rahman bisa menjelaskan lebih luas lagi tentang bab 5 ini. Pak Fatur Rahman. Harapan dari Bu dosen yang sudah di sesi pertama tadi sudah banyak. Oh, nggak boleh ya? Itu agar di sesi 2 tidak. Fokus yang belum sekarang. Karena pesertanya kan 50 itu. Iya. Yang merasa sebelum disomasi sama Pak Ketua. Baru bangun saya Pak doh. Monggo. Assalamualaikum. Tadi dulu baru bangun nih. Dari kelompok 3 nih. Ya, monggo Pak Fauzi. Coba di Pak Fatur coba diinventarisir dulu nama-nama yang dari kelompok 3 tentang pemerintahan atau khilafah ya, sebagai peta konsepnya atau gagasan pokok dari topik 6, pemerintahan dalam Islam itu bukan hanya karena tentang struktur atau model politik tertentu, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem tata kelola
yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Nah, dengan menanamkan prinsip keadilan, dengan prinsip musyawarah, kemudian amanah, pemerintahan Islam dapat menjadi solusi universal yang relevan bagi masyarakat di setiap zaman. Nah, pembahasan ini mengajak umat Islam untuk terus merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan berbangsa menuju terwujudnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam konsep yang menimbulkan miskonsepsi, ini pemerintahan dalam Islam ini ada pandangan ya bahwa pemerintahan Islam itu hanya sah jika berbentuk khilafah. Nah, di sini banyak para ulama berbeda pendapat seperti pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, di sini Islam itu tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu. Yang lebih penting adalah prinsip keadilan, prinsip kesejahteraan, prinsip penerapan nilai-nilai Islam meskipun dalam bentuk negara yang berbeda seperti kerajaan atau republik. Nah, rekan-rekan semuanya dan Ibu dosen yang kami hormati, di sini pemerintahan Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan hukum syariat itu harus dijalankan tentunya dengan ajaran Quran Sunnah, di mana pemimpin memiliki tanggung jawab utama yang menegakkan keadilan. Di sini sistem pemerintahan juga menekankan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Itu mungkin sedikit, mohon maaf, ini lagi di perjalanan. Terima kasih. Sambil itu Pak ya, sambil menjelaskan, menyebutkan peta konsepnya nggih. Peta konsep pertama misalkan teori ya, misalkan khilafah pemerintahan Islam, teori ini definisi tadi, definisi, kemudian teori, kemudian dasar hukumnya Pak ya tadi ya. Dasar hukumnya, kemudian urgensinya, kemudian kontekstualnya. Ada berapa tadi Pak Fathur Rahman? Ada 6 ya, 8 apa nanti Pak? 8 ya. 8. Ada yang 7, ada yang 8. 8 Pak ya. Teori definisi, teori, kemudian dasar, urgensi, kontekstual, hikmah ya, hikmah tadi itu, hikmah, kognisi tadi itu. Metakognisi. Ya, metakognisi, hikmahnya tadi terakhir itu. 1, 2, 3, 4, 5, jadi definisinya apa, teorinya apa, kemudian dasar landasannya apa, kemudian urgensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk modul 4, 6. Topik 4 belum ada yang mencoba masalah pernikahan itu. Masalah pernikahan. Jadi definisinya Bu, nikah itu apa? Terus nikah itu ada apa saja? Bab nikah yang paling seru nih di ya itu topik nomor 4. Monggo kelompok 1. Topik 4. Kelompok 1 tadi itu. 4 nih paling. Ya anak cowok, anak laki nih. Ya, topik nomor 4. Ini masalahnya nikah ini masalahnya sudah kontekstual ini. Ya, lagi seru. Iya. Tentang poligami. Ya, itu kan 3 itu Pak. Teorinya kan 3 teorinya itu. Ada monogami, poligami sama apa namanya? Mut'ah itu. Mut'ah. Monggo Bapak Ibu. Ayo siapa yang mau mut'ah? Pak Ketum mau poligami katanya Pak Ketum. Nggak diizinkan sama istri Pak. Nggak bisa adil lah ini Pak. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu. Membahas poligami. Oke. Bu Ibu ini paling paham ya.
Ini 37. Ya. Masih Bu Fatma sama Bapak Fauzi. Yang akan Biasanya yang lain. ibu-ibu paling paham di itu bagian urgensi. Di absen Pak Ketua, langsung ditunjuk Pak Ketua. Langsung itu sesuai ya. Nah, Benar, Pak. yang Kita cepat. lihat. Ibu Fatimah Zahra kelompok berapa, Bu? Ibu Fatimah Zahra. Monggo, Bu, sampaikan, Bu. Monggo. Oh, diem-dieman. Tahu ini nih. Ya Oh, udah maaf, Bapak Pak. aja. Bapak aja Pak udah ngobrol apa sih? Iya. Kayak Ya orang itu tadi, khusus Bu, ini. Pak, menyampaikan apa namanya dari 3 topik tadi itu sebisanya dulu, sebisanya yang penting apa namanya ngomong saja enggak apa-apa. Ya yang penting ngomong. Ya, Ya, definisinya, sampaikan sepaham sepemahaman jenengan dari semuanya. materi Yes. yang sudah dibaca. Oke. Masalahnya Pak gini, kita paham, cuman untuk orang itu kan ada Menyampaikan. menyampaikan, ada yang punya kemampuan untuk menyampaikan, ada yang nggak punya, masalah gitu Pak. Ada yang mampu dalam mengisi soal, tapi tidak mampu dalam menjelaskan gitu. Semuanya kan sudah jadi Guru. ibu guru dan bapak guru, mestinya sudah bisa. Ya. Ya sebisanya Pak, mestinya di absen aja Pak segera biar enggak kelamaan. Ya, itu tadi. Ya udah di absen aja Pak. Kelompok 1 yang sudah hadir siapa saja ini, Bu? Kelompok 1 ini, Bu. Selain Bapak Fathur Rahman ya. Saya hafalnya Bapak Fathur Rahman saja ya, kelompok 1 yang hadir. Kita ini minoritas sekarang, Pak. Iya. Bapak Fauzi sudah tadi, Pak ya, sudah menyampaikan tadi ya. Coba saya lihat nama-nama dulu. Iya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 dulu, Pak. Kelompok 1 Pak Fadullah sudah, Pak Fathur Rahman Kabupaten Pamekasan ini sudah, ya. Ada orangnya. Dari Pamekasan, Pak Fathur Rahman. Sudah Sudah ya? ya. Fathur Rahman dari Ulu Timur, Sumatera Selatan. Ada orangnya. Dari Jember ada, Pak. Dari Jember. Oh, Jember juga, Pak. Jember mana? Jember mana? Fathur Rahman Jember. Orangnya Ini mana? nama sama, Jember sama ini. Jember mana, Pak? Tanggul, Pak. Jember Barat. Tanggul. Ya, Tanggul. Saya Sumber Baru. Kemudian nomor 9, nomor 8 Fatihatul Fadilah dari Bantul. Sudah ya? Tadi sudah, Pak, sudah menyampaikan tadi. Dari Fatihatul Khairiyah dari Nganjuk. Fatihatul Khairiyah. Belum ya tadi, belum. Mana orangnya? Sudah, Oh, Pak, sudah. Oh iya. Sudah. Wah. Kalau lihat bacanya apa loh, namanya belum hafal ini. Dari Bu Fatihatul Fauziyah Purbalingga. Dari Purbalingga. Fauziyah. Tidak ada ya, Pak? Sudah masuk, Ibu? Fatihatul Fauziyah Purbalingga ini. Oke, Purbalingga. Kemudian Fatimah Yanti dari Sumeneb. Ada, Bu, Fatimah Yanti, Bu. Ini ada Bu Fatimah 26 nih. Hah? PD.
Fatimah Yanti ini ada dari Sumeneb. Ada orangnya? Monggo Ibu Fatimah. Ada Bu, sudah masuk Bu. Ada orangnya. Fatimah dari Cirebon, Bu Fatimah dari Cirebon. Masih banyak yang belum masuk ini Pak kayaknya. Iya, ini masih Yang 38 sudah ini. hadir tadi aja, Pak. Bu Fatimah Pidi tadi aja. Bu Fatimah Pidi ada. Ya, itu aja yang menyampaikan, Pak. Ibu Fatimah Pidi dari Aceh. Ada Bu, monggo Bu Fatimah. Ini kendala yang jenengan bikin bingung yang mana Bapak Ibu? Yang bikin bingung yang mana? Masih ada yang bingung ini Bu, yang diinginkan dari Bu dosen yang jenengan bingung yang mana? Yang mana Pak? Yang tadi pagi? Iya, yang intinya tugasnya ini kan sama ini tugasnya, sama kayak tadi tugasnya, menyampaikan 8 peta konsep tadi itu. Oke. Pak, baru masuk saya. Tadi buat video. Belum ngerti ini. Oh. Baru masuk ini. Ya, jadi tadi itu Bu apa namanya suruh menjelaskan dari masing-masing topik itu peta konsepnya, ya dari teori, kemudian apa? Pertama definisi. Misalkan pernikahan Bu ya, nikah itu apa definisinya? Kemudian dasar hukumnya apa? Gitu Bu. Dijelaskan se pemahaman jenengan. Sepemahaman teman-teman. Ya. Jadi nikah itu apa, kemudian dasar pernikahan, Pak ya? Hukumnya apa? Materi pernikahan. Ya, materi pernikahan dengan peta konsep yang 8 itu. Iya. Pertama, definisi dulu, definisi nikah itu apa? Nikah itu kan diwajibkan. Yang Bu, temanya monogami itu loh Pak, bukan nikahnya saja, langsung monogami, poligami sama nikah mut'ah itu aja. Ya, itu nanti ya, masuk monogami, ke teori poligami. dulu. Itu nanti teori Pak ya. Kalau monogami, poligami itu masuk ke teori nanti. Teori. Sekarang definisi nikah itu dulu, Bu. Nikah itu apa? Itu dulu. Okay. Sekarang Pak. Ya, monggo silakan. Kalau monogami itu pernikahan yang dianjurkan, yaitu antara satu laki-laki dan satu perempuan. Itu yang dianjurkan oleh jumhur ulama. Kalau yang poligami, walaupun memang itu menurut syariat Islam itu dibolehkan, tapi kalau dikaji lebih mendalam lagi, para perempuan itu kurang berkenan, Pak. Kalau nikah mut'ah itu nikah yang sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena nikah mut'ah itu nikah kontrak. Itu berlakunya masa peperangan waktu Rasulullah dulu. Begitu, Pak. Itu masuk teori, Bu ya? Ya. Definisi, Pak. Definisinya belum, Mbak. Apa nikah itu, Bu? Itu kayaknya masuk teori, termasuk macam-macam nikah. Nikah itu berarti bergabung, berkumpul, atau bersatu. Oh ya, itu masuk definisi. Kemudian teorinya tadi itu ya macam-macam nikah. Hukumnya, Bu, itu juga masuk landasan hukumnya. Jadi kan ada apa namanya? Ada beberapa hukum yang dijelaskan dalam teori pernikahan itu, Bu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Karena adanya menada dengar dari phone. Ya, Pak. Your internet connected. Monggo. Jadi lanjut Ibu. Tadi masih nyampe teori nggih? Teori. Internet. Ya. Urgensinya belum. Urgensinya itu pentingnya, perlunya. Ya, alasan diperbolehkannya maksudnya. Makanya. Kondisi daruratnya, Bu. Urgensinya. Ya.
Teorinya masih belum mencantumkan landasan hukum Pak ya tadi ya, hukumnya belum ya. Tadi itu. Sudah cukup ya? Cukup. Padung Monggo yang lain bisa menambahkan. Saya mau menambahkan kurang paham ini. Ini Pak Fatur Rahman mau menambahkan tentang poligami. Dari Jember Pak ya? Ya, mau nambah poligami. Enggak apa-apa, silakan Bapak. hukum nikah itu dalam Islam sifat bisa wajib, bisa sunnah, mubah, makruh, atau haram. Tergantung dari kondisi tertentu, Pak. Hukumnya, kalau hukum nikah. Sedangkan monogami itu hukum asalnya sudah dalam Islam sudah hukum asal tuh Pak, default. Sesuai. Sedangkan poligami Pak diperbolehkan jika memenuhi syarat adil kalau poligami. Sedangkan nikah mut'ah secara hukumnya emang diharamkan. Itu Pak. Kemudian urgensinya Pak? Oh tadi urgensinya ya? Kontekstualnya Pak? Untuk urgensi dalam monogami itu menjamin stabilitas emosional dan ekonomi. Terus juga lebih mudah dalam manajemen rumah tangga, juga menjaga hak-hak istri secara penuh kalau monogami. Sedangkan poligami itu solusinya bagi janda atau perempuan yang kehilangan suami, Pak. Ya. Terus sedangkan nikah mut'ah dahulunya emang bersifat rukhsah pada masa jahiliyah. Kalau zaman sekarang tidak relevan. Jadi diharamkan kalau pada zaman sekarang. Nggak boleh kalau sekarang Pak ya? Nggak boleh Pak. Itu Pak kalau pejabat-pejabat pada keluar ke kota itu pada pakai nikah mut'ah ya Pak ya? Oh tahu Bu. Itu yang lagi viral kasus itu berarti pakai nikah mut'ah ya Pak ya? Kayaknya poligami itu Bu. Sembunyi-sembunyi. Poligami. Bukannya Iya. kontrak gitu Pak. Cuman sebentar doang gitu. Terus ntar di kota lain begitu lagi, begitu Pak. Lanjut materi, lanjut penyampaian. Ini Bu Fatmah ini belum anu kayaknya tadi, belum nyampaikan. Udah tadi pertama. Oh iya, lagi mau bahas poligami juga. Saya nanya dong, nanya. Anu, Bu Fatmawati yang kerudung kuning apa ya? Saya belum dengar suaranya dari tadi ini, Pak. Monggo Ibu. Materi apa yang mau dipilih? Gimana Ibu? Apa Bu Fatmawati satunya? Ini nama Fatmawati tunggu. ada banyak. Apa ya? Ada Fatmawati yang Misbaitur Rohim. Sudah ya Bu tadi ya? Belum? Belum Sudah ya. Ibu yang pakai cadar Sudah ya. tadi. Sudah. Sama Pak. Fatmawati Misbaitur Rahman sudah tadi sudah nyampaikan. Fatmawati Pekanbaru sudah? Belum kayaknya. Izin Pak. Ah, ini bersuara. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin telat ya Pak. Saya akan mencoba di topik 5 tentang bank, rente, dan fee.
Kalau menurut saya definisi dari bank itu adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan finansial, seperti menerima simpanan, memberikan kredit, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Kemudian rente itu adalah keuntungan atau bunga yang diperoleh bank. Jasanya meminjamkan uang itu menurut Dr. Fuad M. Fahrudin. Kemudian biaya itu definisinya fee. Fee itu adalah biaya administrasi atau pungutan yang dibebankan kepada nasabah atas layanan perbankan yang mereka gunakan. Kemudian secara teorinya teorinya itu ada mencakup beberapa hal. Yang pertama itu jenis riba dan hukumnya. Kalau jenis riba itu ada namanya riba nasiah, ada dua riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah itu adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam. Kemudian kalau riba fadl itu menurut Qayyum kelebihan atau tambahan yang terdapat dalam tukar-menukar antara barang sejenis. Yang kedua itu ikhtilaf atau hukum dari bunga bank. Itu ada mencakup 4 kelompok. Yang pertama ada namanya kelompok muharimun, itu kelompok yang menghukumi haram secara mutlak. Yang kedua ada kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Yang ketiga ada muhalilun, kelompok yang menghalalkan. Yang keempat ada kelompok yang menganggap bahwasannya itu hukum bank itu adalah subhat. Kemudian dalil keharaman riba itu terdapat dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat 275. Yang ketiga adalah fee. Dalam perbankan hukum fee itu menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Kemudian ada juga menurut sebagian ulama itu melarang. Kemudian urgensinya adalah urgensi dalam konteks Islam itu yang pertama itu menghindari praktek riba. Kemudian yang kedua menghindari spekulasi, yang ketiga membantu stabilitas ekonomi. Kalau prosedurnya itu terdapat menggunakan akad-akad syariah yang ada dia disebut dengan mudharabah, itu adalah bagi hasil. Kemudian musyarakah itu adalah kerjasama modal. Kemudian murabaah itu adalah jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Kemudian ada ijarah atau sewa guna usaha. Sedangkan kontekstualitasnya itu terdapat 4 juga, ada namanya konteks ekonomi, konteks sosial, konteks budaya agama, dan konteks teknologi. Sedangkan metakognisinya itu atau hikmah yang didapat itu bisa menghindari umat dari praktik riba, kemudian mendorong transaksi yang adil dan transparan, mengarahkan investasi kepada sektor yang halal dan produktif, dan lain sebagainya. Cukup sekian, Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Luar biasa ini, Bu Pat. Ibu Anu luar biasa ini. Bu Fatmawati. Ayo Ibu Fatmawati yang lain. Monggo Ibu Fatmawati. Ini Bu Fatmawati. Tadi Pekanbaru ya. Tadi Fatmawati Pekanbaru nggih barusan itu. Yang Bu Fatmawati yang background ABCD itu. Dia di mana ini, Bu? Yang di belakangnya ada huruf ABCD itu dari mana, Ibu? Yang kerudung krem. Ya. Monggo Ibu, monggo. Siapa?
Monggo. Monggo. Suaranya nggak masuk, Ibu. Masih di mute suaranya. Udah. Di mute dulu, Ibu. Di mute dulu suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan topik 6, pemerintahan dalam Islam. Yang pertama, definisi menurut bahasa, kata khilafah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan dan kepemimpinan. Sedangkan secara istilah, khilafah berarti sistem pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah kata khilafah digunakan untuk sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu seperti pada masa khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, dan sebagainya. Yang berikut teorinya. Pertama, khilafah. Dalam ajaran Islam mendirikan sebuah pemerintahan agar hukum-hukum Allah dapat dilaksanakan merupakan sebuah tuntutan. Dasar hukumnya, pertama Quran Surat An-Nur ayat 55. Dasar khilafah, sebuah pemerintahan dalam Islam harus dilandasi oleh hukum Al-Quran dan Sunnah. Dalam sejarah pemerintahan dalam Islam diselenggarakan berdasarkan ketentuan pada hukum-hukum Allah seperti pada pemerintahan Rasulullah dan Khilafah Ur-Rasyidin. Dasar-dasar tersebut meliputi yang pertama jujur, ikhlas, tanggung jawab. Yang kedua, keadilan yang bersifat menyeluruh pada rakyat, tidak memilih antara yang terutama dalam agama, dalam hal keadilan. Yang ketiga, tauhid, mengesahkan Allah. Yang keempat, adanya kedaulatan rakyat. Yang ketiga, baiat khalifah. Artinya, dalam khilafah, baiat mengandung janji atau sumpah. Jadi seorang pemimpin ketika diangkat untuk menjadi pemimpin, maka dia harus disumpah. Yang ketiga, hak dan kewajiban rakyat. Hak keselamatan jiwa dan harta yang pertama. Yang kedua, hak untuk memperoleh keadilan dan hukum. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Yang ketiga, hak untuk menolak kezaliman dan sewenang-wenangan. Yang keempat, hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Yang kelima, hak untuk bebas beragama. Yang keenam, hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Yang kelima, kewajiban rakyat kepada khalifah. Yang pertama, kewajiban taat kepada Allah. Yang kedua, kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. Yang ketiga, Langsung khalifah. urgensi dong, Bu. Langsung urgensi, Bu. Langsung urgensinya. Ya. Urgensinya, pemerintahan dalam Islam memiliki sentral karena menyangkut pengelolaan umat dan tegaknya hukum Allah. Prosedurnya yang pertama pastinya pendahuluan, dasar-dasar pemerintahan dalam Islam, prinsip, implementasi, dan konteks modern. Yang terakhir, kontekstualisasi. Yang pertama, memahami keragaman sistem pemerintahan modern dan seterusnya. Yang terakhir, metakognisi. Yang pertama, memahami kedaulatan Allah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan amanah dan tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan topik yang jenengan kuasai. Walaupun tadi itu sudah dibagi 3 kelompok, per kelompok sudah dapat jatah topik, tapi misalkan ingin menjelaskan, menyampaikan peta konsep dari salah satu 3 tadi itu, monggo silahkan. Ada 3 poin, topik 4, topik 5, dan topik 6. Definisinya apa, teorinya apa, landasan hukumnya apa, kemudian urgensinya, kontekstualnya, kemudian hikmahnya. Sebisanya, singkat tidak apa-apa, Bu. Jadi tidak perlu membaca, tidak apa-apa. Jadi yang betul-betul ada di dalam apa namanya? Iya, saya Pak. Oke, monggo silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ibu siapa ini? Ibu Fatmawati. Fatmawati. Maaf ya, tadi ada yang nulis nama saya, tapi belum saya. Banyak Bu, Iya. Fatmawati banyak Bu. Oke, banyak. Iya. Saya lihat tadi. Oke, nanti kita. Ini saya ambil topik 5 ya. Oh ya, Fatmawati Itu dari mana Bu? Ibu Polewali Fatmawati. Mandar. Tadi saya lihat ada yang nulis nama saya. Oke, Tidak Bu. sempat masuk. Oke, Iya, iya. monggo Bu. Ya, definisi dari monogami yaitu pernikahan antara satu pria dan satu wanita saja dalam satu ikatan pernikahan. Sedangkan teorinya yaitu bentuk dasar dan paling umum dari pernikahan dalam Islam dan banyak budaya. Teori urgensinya yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, fokus membangun keluarga dengan stabil. Terus prosedurnya itu ada ijab kabul, wali, mahar, saksi, akad nikah, dan pencatatan resmi. Terus kontekstualisasinya yang umum itu di masyarakat modern, itu menjadi standar pernikahan di banyak negara. Terus metakognisinya itu memahami bahwa Islam tidak mewajibkan poligami. Monogami adalah bentuk yang sah dan utama. Hukum yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Itu banyak nabi ya, termasuk Rasulullah SAW memulai dengan monogami. Definisi dari poligami itu pernikahan satu pria dengan maksimal 4 wanita secara bersamaan dalam syariat Islam. Terus teorinya berdasarkan dalam surah An-Nisa ayat 3 dengan syarat keadilan terhadap suami istri. Urgensinya yaitu solusi sosial. Misalnya jumlah janda tertinggi ya, suami infertil atau kebutuhan perlindungan perempuan. Prosedurnya itu sama dengan monogami, namun harus memberitahu istri pertama atau menurut peraturan di banyak negara ya, dan adil dalam nafkah lahir batin. Kontekstualisasi itu tidak disukai oleh sebagian masyarakat modern, tapi memiliki fungsi sosial tertentu di masyarakat Muslim. Metakognisinya yaitu yang harus dipahami bahwa poligami bukan keistimewaan laki-laki, melainkan tanggung jawab berat yang dibatasi. Jadi hukumnya itu mubah ya, atau boleh dengan syarat harus adil ya. Jika tidak mampu berlaku adil berarti haram, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 129. Kesimpulan dari poligami bukan keharusan ya, tapi solusi dengan tanggung jawab besar dan syarat yang ketat. Terus nikah mut'ah definisinya yaitu pernikahan dibatasi waktu tertentu dengan kesepakatan suami istri, dikenal sebagai nikah sementara. Terus teori pernah dibolehkan di masa awal Islam, lalu diharamkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Urgensinya dianggap solusi sementara oleh sebagian pihak, misalnya untuk mencegah zina ya, namun sangat kontroversial. Terus prosedurnya akad dengan mahar, atau batas waktu, tidak ada kewajiban nafkah atau warisan, berakhir otomatis setelah waktu habis. Kontekstualisasi itu masih diperhatikan oleh sebagian kalangan Syiah, ditolak oleh mayoritas ulama ahlu sunnah. Metakognisinya itu penting memahami konteks historis larangan nikah mut'ah dan perbedaan pandangan mazhab.
hukumnya yaitu haram menurut mayoritas ulama Sunni berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi kesimpulan nikah mut'ah bukan bagian dari pernikahan sah dalam Islam menurut jumhur ulama. Oke, sekian. Terima kasih, Pak. Oke, Will. Monggo Bapak. Sedih. Monggo Bapaknya yang hadir di sini. Pak Fatur Rahman sudah gitu ya. Bapaknya sedikit. Pak Fatullah Barilana sudah tadi Pak ya. Sudah tadi. Oke. Pak. Pak. Oke, monggo. Mau Ibu gimana Ibu? Ibu Fauziah ya. Fauziah mana, belum Pak? ya, belum keluar suara tadi ya Ibu Fauziah. Banyak Fauziah ini, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Ini Fauziah yang dari Sumatera Utara. Oke, monggo. Monggo, Bu. Ada 2 tuh, Pak ya, dari Langkat. Ini Bu, pemahaman saya tentang topik 6, Pak, mengenai pemerintahan dan HAM. Suaranya yang pertama putus-putus yaitu ya. definisinya menurut bahasa Khalifah itu kan berasal. Iya, sinyalnya semua. Oh, oke. Monggo, Bu. Menurut bahasa berarti pemerintahan dan kepemimpinan. Sedangkan secara istilah Khalifah berarti sistem pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Ya kan Pak? Terus terkait dengan istilah khilafah dengan Khalifah, banyak orang yang belum paham mengenai tersebut. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Konsekuensinya adanya khilafah mengharuskan adanya seorang yang menjadi pemimpin khilafah. Orang yang memimpin khilafah dinamakan khalifah. Menurut teorinya Pak, secara asli atau akal sehat, keharusan mendirikan khalifah disebabkan karena tidak mungkin untuk melaksanakan hak, kewajiban, menjaga keamanan dan sebagainya. Ya Pak, kalau yang mau dibuat menjadi khalifah yang berjuang karena yang dari Ibu semalam itu tidak bersama. Allah yang paling pemerintahan dalam Islam kebersihan pada orang tua. Supaya maka mau cari nih dasar-dasar tersebut seperti yang pertama yaitu sifat jujur atau tanggung jawab, keadilan yang bersifat kepada Nabi atau merupakan Allah, dan yang terakhir adanya kedaulatan rakyat. Urgensinya Bu. Urgensinya sudah. Urgensinya yaitu Pak, kita memandang kepolisian sebagai amanah besar yang bertujuan menjaga keamanan, menegakkan syariat dan melindungi dengan kepentingan. Pemerintahan dan peran dalam menciptakan kebijakan Islam dalam konteks Islam pemerintah beliau untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapat kesehatannya dari aspek ekonomi, hukum maupun sosial. Bu, cukup Bu. Terus langsung apa namanya kontekstualnya, prosedurnya Bu. Prosedurnya. Nah, prosedurnya yaitu pendahuluan berisi tentang pengertian pemerintahan dalam Islam, dasar pemerintahan yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang ketiga yaitu pemerintahan prinsip-prinsip. Dan yang keempat implementasi dalam konteks modern. Yang terakhir kontekstual. Konteks implementasinya itu memahami keadaan pemerintahan modern, relevansi Islam dalam konteks kontemporer, hubungan pemerintahan Islam dengan hukum internasional. Metakognisinya yaitu memahami kedaulatan hukum dan meningkatkan kesadaran atas kebenaran dan tanggung jawab.
Jadi pemerintahan ini menurut pandangan Islam harus menanamkan prinsip keadilan, musyawarah dan amanah dalam pemerintahan. Saja Pak, mungkin ada tambahan dari Bapak. Oke Bu, terima kasih. Jadi tidak harus semuanya dibaca, tidak apa-apa mungkin sih, apa namanya? Jadi ringkas tidak apa-apa, oke. Yang penting langsung masuk ke kepala kita, tidak lupa lagi itu. Nah, tadi pesannya Ibu dosen, apa namanya? Kalau bisa tanpa membaca, tanpa buka sudah hafal loh. Jadi Bu. Oke. Monggo yang belum, Ibu Fatimah. Bu Fatmawati ini sudah. Bu Fatmawati Min 2 Tanjung Balai. Sudah Ibu. Bisa. Belum, Pak. Monggo. Oke, kita coba ya. Oke, belum. Langsung. Monggo Bu. Oke, modul ke Topik berapa Bu? topik kelima. Oh ya, masalah Bang ya, Bang Rente itu ya. Bang Rente dan Bang V dan Rente. Definisinya dulu Bu. Oke. Kalau bank dia lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau modal orang lain. Kalau dia fee, pungutan dana yang diberikan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti kertas dan biaya operasional. Kalau rente, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan yang orang yang meminjam. Hukum bunga bank ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada 4. Yang pertama itu yang muharimun, orang yang mengharamkan, kelompok yang mengharamkan secara mutlak. Kemudian kelompok yang kedua itu haram jika bersikap konsumtif, tapi jika berproduktif boleh. Kemudian yang ketiga muhalilun, orang yang menghalalkan, kelompok yang menghalalkan. Yang keempat kelompok yang menganggap subhat, belum pasti keharaman atau kehalalannya. Sebagai pengganti sistem bunga bank, ada bank Islam menempuh cara lain. Antara lain dia uang, mudorobah, kerjasama murabahah, jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar